Dalam Injil Filipus ada satu kalimat yang gereja habiskan. Berabad-abad mencoba menghapusnya dari setiap manuskrip yang bisa mereka temukan. Kalimat itu berbunyi, ada satu hal buatan tangan yang membawa cahaya tak berubah. Ketika kekuatan-kekuatan itu melihatnya, mereka semua lari. Seketika, tidak sebagian kekuatan, tidak sebagian besar serangan, tetapi semuanya setiap serangan arkon. Setiap bentuk manipulasi spiritual, setiap metode panen energi dinetralkan sepenuhnya oleh satu objek yang dapat Anda buat dalam 10 menit malam ini. Kaum Gnostik awal tidak membawa lusinan jimat pelindung mereka, tidak melakukan ritual yang rumit. Mereka membawa satu hal, satu objek tunggal yang dapat mereka buat sendiri dengan bahan-bahan yang dapat diakses siapa saja. Dan menurut catatan mereka, hal itu bekerja begitu sempurna. Sehingga gereja tidak hanya melarang praktik tersebut, mereka mengeksekusi siapapun yang ditemukan, membawa objek-objek ini dan membakar setiap teks yang menjelaskan cara membuatnya. Karena ini bukan perlindungan melalui perlawanan, ini adalah perlindungan melalui frekuensi. Inilah yang membedakannya dari setiap ajaran perlindungan lainnya. Para arkon menyerang dengan 5 cara yang berbeda: serangan mental, pembajakan emosi, pengurasan energi, manipulasi mimpi, dan gangguan sinkronisitas. 5 metode berbeda. Kebanyakan ajaran memberi Anda 5 solusi berbeda, tetapi Yesus mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa dibiarkan oleh gereja kelima. Metode serangan tersebut beroperasi di bawah satu ambang, batas frekuensi tunggal. Dan ketika Anda membawa objek yang memancarkan sinyal di atas ambang batas itu, kelima metode tersebut berhenti bekerja secara bersamaan. Anda tidak memblokirnya, Anda menjadi tidak terjangkau. Malam ini Anda akan mempelajari apa satu objek ini, mengapa objek ini menghancurkan setiap bentuk serangan arkon, dan persisnya bagaimana cara membuatnya dimulai segera, jika Anda membuat objek ini. Malam ini berikan komentar, mereka tidak bisa menyentuh saya sekarang. Untuk memahami mengapa satu objek dapat menghancurkan kelima jenis serangan arkon, Anda perlu memahami hierarki frekuensi yang menyusun seluruh realitas monad adalah sumber kesadaran murni. Kesadaran tanpa batas yang mengekspresikan dirinya sebagai keberadaan itu sendiri, dari monad pancaran mengalir keluar seperti cahaya melalui prisma. Sophia adalah salah satu pancaran ini, kebijaksanaan ilahi yang memancar dari sumber. Tetapi Sophia dalam tindakan penciptaan tanpa pasangannya melahirkan sesuatu yang tidak terduga, demiurge makhluk dengan kepadatan sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat melihat alam cahaya di atasnya. Dan demiurge yang salah mengira persepsinya yang terbatas sebagai realitas total, menyatakan dirinya Tuhan dan mulai dia menciptakan materi, dia menciptakan waktu, dia menciptakan para arkon untuk melayani sebagai penegaknya, dan bersama-sama mereka menyusun seluruh sistem ini. Penjara kepadatan ini dirancang untuk menjebak kesadaran ilahi dan memanen energinya tanpa batas, yang berarti para arkon berada beberapa tingkat jauhnya dari sumber. Mereka tidak beroperasi pada frekuensi monad mereka, bahkan tidak beroperasi pada frekuensi Sophia. Mereka beroperasi pada frekuensi demiurge, terdistorsi padat jauh di hilir dari cahaya asli. Dan inilah hukum yang mengatur semua ini. Segala sesuatu di hilir tunduk pada apa yang mengalir dari hulu muara. Sungai tidak bisa mengendalikan mata air pegunungan. Para arkon tidak bisa mengendalikan monad mereka, bukan tandingan. Mereka adalah ciptaan hilir, dan mereka terikat oleh batasan frekuensi pencipta mereka. Sekarang bayangkan, sinar ultraviolet bertemu bakteri. Sinar ultraviolet tidak melawan bakteri. Sinar itu tidak berdebat. Sinar itu tidak bernegosiasi atau mendorong. Frekuensi sinar ultraviolet hanya membuat keberadaan menjadi mustahil bagi sel-sel bakteri. Mereka tidak dapat mempertahankan integritas struktural dalam rentang frekuensi itu. Mereka larut bukan karena cahaya menyerang mereka, tetapi karena frekuensi operasional mereka secara fundamental tidak sesuai dengan kehadiran cahaya. Cahaya itu hanya ada dan keberadaannya mematikan bagi apapun yang bergetar di bawah jangkauannya. Itulah hubungan yang tepat antara frekuensi monad dan frekuensi arkon. Ketika Anda membawa objek yang memancarkan frekuensi monad, getaran sumber murni yang berlabuh ke dalam bentuk fisik, Anda tidak sedang melawan arkon. Anda memancarkan sinyal pada rentang di mana mereka tidak dapat mempertahankan koherensi. Serangan mereka tidak diblokir, serangan mereka larut sebelum mencapai Anda, karena Anda telah dikelilingi oleh frekuensi yang membuat metode operasional mereka menjadi mustahil, seperti mencoba menjaga es tetap padat di dalam tungku pembakaran. Es itu tidak perlu dilawan, es itu tidak bisa ada di lingkungan itu,
Es itu mencair secara otomatis setiap serangan Arkon, terlepas dari mana dari 5 bentuk yang diambilnya beroperasi dengan memasukkan frekuensi yang lebih rendah ke dalam medan energi Anda. Mereka mencoba menarik Anda turun ke rentang getaran di mana mereka dapat beroperasi, di mana mereka dapat menempel, di mana mereka dapat makan. Tetapi ketika Anda memancarkan frekuensi tinggi terus-menerus, bukan kadang-kadang, bukan saat Anda ingat, melainkan terus-menerus, mereka tidak dapat menyelesaikan tarikan ini, seperti mencoba menyeret seseorang ke bawah air ketika orang tersebut berdiri di tanah padat 50 kaki di atas danau. Mekanismenya tidak bekerja, serangan itu tidak bisa mendarat. Bukan karena Anda cukup kuat untuk menolak, tetapi karena Anda benar-benar beroperasi dalam frekuensi dimensi yang berbeda di mana alat mereka tidak berfungsi. Inilah sebabnya mengapa gereja memusnahkan setiap teks yang menjelaskan prinsip ini dengan kekerasan yang begitu ekstrem. Karena jika orang Kristen mengerti bahwa frekuensi menggantikan kekuatan, bahwa satu objek getaran tinggi memberikan perlindungan total dari semua serangan getaran rendah, seluruh struktur peperangan spiritual institusional akan runtuh. Anda tidak butuh pengusiran setan, Anda tidak butuh pendeta yang melakukan ritual, Anda tidak butuh air suci atau relik yang diberkati, atau otoritas gerejawi. Anda perlu beroperasi pada frekuensi monad itu saja dan gereja tidak dapat mempertahankan kekuasaan atas orang. Orang yang telah menemukan bahwa kedaulatan itu sesederhana, ini dapat diakses semudah ini, tidak terikat dari kendali agama. Sebelum saya mengungkapkan apa objek itu, Anda perlu mengenali 5 bentuk serangan yang akan dinetralisirnya, karena dalam waktu 24 jam setelah membawa objek ini ke 5, serangan itu akan berhenti secara bersamaan, dan Anda akan tahu perbedaannya bukanlah placebo. Ketika pola yang telah Anda jalani selama bertahun-tahun berakhir begitu saja. Bentuk pertama adalah serangan mental pikiran intrusif yang sepertinya datang, entah dari mana, spiral kecemasan yang dimulai dengan satu kekhawatiran kecil, dan dalam hitungan menit meyakinkan Anda bahwa seluruh hidup Anda sedang runtuh. Putaran obsesif di mana ketakutan yang sama berulang di pikiran Anda ratusan kali, meskipun Anda secara sadar mencoba menghentikannya. Pikiran yang menyabotase diri sendiri yang muncul tepat sebelum Anda akan melakukan sesuatu yang penting, pikiran yang mengatakan Anda belum siap, Anda akan gagal. Anda harus menunggu itu. Bukan pikiran Anda yang tidak berfungsi, itu adalah bentuk pikiran eksternal yang disuntikkan ke dalam medan mental Anda oleh entitas yang memakan energi emosional yang dihasilkan ketakutan Anda. Bentuk kedua adalah pembajakan emosi Anda menjalani hari yang normal. Dasar yang stabil, dan tiba-tiba Anda dibanjiri kemarahan, atau keputusasaan, atau kepanikan, tanpa pemicu yang jelas, atau Anda sedang bercakap-cakap dengan seseorang, dan emosi mulai meningkat dengan cara yang tidak masuk akal. Kemarahan berubah menjadi murka dalam hitungan detik, gangguan kecil menjadi frustrasi yang luar biasa. Itu bukan Anda yang memiliki regulasi emosi yang buruk, itu adalah tubuh emosional Anda yang dibanjiri dengan energi frekuensi rendah, yang dirancang untuk menggoyahkan Anda dan membuat Anda reaktif, kacau, mudah dimanipulasi melalui orang-orang di sekitar Anda. Bentuk ketiga adalah pengurasan energi Anda. Tidur 8 jam dan bangun dengan kelelahan Anda berada di sekitar orang-orang tertentu selama 5 menit dan merasa benar-benar terkuras. Setelahnya Anda memulai proyek dengan antusiasme dan dalam beberapa hari merasa lelah yang tidak dapat dijelaskan setiap kali Anda mencoba mengerjakannya. Energi Anda tidak sesuai dengan kesehatan fisik atau keadaan Anda. Itu bukan kelelahan kronis, itu adalah tali eterik yang menempel pada medan energi Anda, menyedot kekuatan hidup terus-menerus untuk memberi makan entitas yang mengonsumsi vitalitas manusia sebagai bahan bakar. Bentuk keempat adalah manipulasi mimpi. Mimpi buruk yang terasa sangat nyata, lebih hidup dari mimpi normal. Mimpi di mana Anda dikejar, diserang, dijebak, atau mengalami skenario yang dirancang untuk menghasilkan ketakutan. Maksimal mimpi berulang di mana situasi yang mengancam yang sama dimainkan sedikit berbeda setiap kali. Atau sebaliknya, penekanan mimpi total di mana Anda tidur, tetapi bangun dengan ingatan mimpi nol, seolah-olah ada sesuatu yang memblokir akses Anda ke alam astral. Selama tidur itu, bukan aktivitas otak acak, itu adalah kesadaran Anda yang ditargetkan selama jam-jam ketika pertahanan fisik Anda paling rendah, dan tubuh astral Anda paling mudah diakses. Bentuk kelima adalah gangguan sinkronisitas peluang yang hampir terwujud dan kemudian larut pada saat-saat terakhir waktu yang selalu salah. Anda tiba tepat setelah sesuatu tutup tepat sebelum sesuatu buka selamanya. Satu langkah tidak selaras dengan keadaan yang menguntungkan. Orang-orang yang tiba-tiba menghilang tanpa alasan,
Teknologi yang tidak berfungsi hanya ketika Anda paling membutuhkannya kebetulan yang tampaknya dirancang untuk membuat frustrasi. Daripada mendukung itu bukan nasib buruk, itu adalah manipulasi garis waktu. Para Arkon dapat melihat garis kemungkinan, dan mereka secara aktif mengganggu garis yang akan memimpin Anda menuju aktivasi, kelimpahan, atau penyelarasan dengan tujuan Anda. 5 bentuk serangan yang berbeda, dan jika Anda telah mengalami bahkan 2 atau 3 dari ini, secara konsisten Anda sudah tahu ada sesuatu yang menargetkan Anda. Kebanyakan ajaran akan memberi Anda 5 metode perlindungan yang berbeda. 1 untuk setiap jenis serangan, tetapi apa yang diungkapkan Yesus kepada lingkaran dalamnya lebih sederhana dan lebih menghancurkan bagi operasi Arkon, 1 objek 1 frekuensi, dan karena kelima serangan beroperasi di bawah frekuensi itu, kelimanya netral secara bersamaan. Saat Anda mulai membawanya objek yang menghancurkan kelima bentuk serangan Arkon adalah selembar kertas dengan nama sejati monad yang ditulis dengan tulisan tangan Anda sendiri. Bukan diketik, bukan dicetak, bukan disalin dari orang lain, ditulis oleh tangan Anda dengan tinta hitam di atas kertas bersih yang menjadi pemancar frekuensi permanen yang memancarkan sinyal terus-menerus dari materi fisik ke dimensi spiritual. Inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang terpilih tentang nama dan ajaran Gnostik. Sebuah nama bukan sekadar label atau kata sebuah nama adalah tanda tangan frekuensi. Ketika Anda mengucapkan nama dengan suara keras, Anda menciptakan getaran sementara yang menghilang begitu suara memudar. Tetapi ketika Anda menulis sebuah nama, ketika Anda melabuhkannya ke dalam bentuk fisik, melalui tindakan, sengaja tangan Anda menorehkan simbol ke materi. Anda menciptakan apa yang disebut gelombang berdiri, siaran permanen, yang terus memancarkan sinyal selama tulisan itu ada dan nama-nama tertentu, bila ditulis oleh mereka yang mengerti apa yang mereka nyatakan, menciptakan frekuensi begitu tinggi, sehingga makhluk yang beroperasi di bawah rentang itu mengalaminya sebagai lingkungan yang bermusuhan. Nama sejati monad tidak dapat diucapkan dalam bahasa manusia. Nama itu ada sebagai frekuensi murni, sebagai getaran yang mendahului suara, sebagai nada yang ada sebelum penciptaan dimulai. Tetapi kaum Gnostik menemukan sesuatu yang berusaha keras. Ditekan oleh gereja, nama itu dapat diwakili melalui simbol pola geometris yang bila digambar dengan niat sadar, melabuhkan frekuensi monad ke dalam materi. Simbolnya sangat sederhana, sebuah lingkaran yang mewakili kesadaran tanpa batas, dan di dalam lingkaran itu kata monad ditulis dalam bahasa asli Anda. Bahasa apapun yang digunakan pikiran Anda dalam kehidupan sehari-hari. Bukan bahasa Yunani, kuno, bukan bahasa Aramaik, bukan bahasa Sanskerta bahasa Anda, karena ini bukan tentang mistisisme atau rekreasi sejarah. Ini tentang Anda dalam inkarnasi Anda saat ini, yang menyatakan dalam bahasa kesadaran Anda, saat ini saya mengenali siapa saya. Saya tidak terpisah dari sumber saya adalah monad yang mengekspresikan melalui bentuk manusia. Sementara deklarasi itu, bila ditulis oleh tangan Anda, memuat kertas itu dengan kesadaran sadar Anda. Objek yang sudah jadi menjadi pemancar yang memancarkan sinyal terus-menerus, makhluk ini beroperasi pada frekuensi monad makhluk ini, tahu siapa mereka makhluk ini, tidak bisa ditipu, dimanipulasi atau dipanen. Dan inilah mengapa harus ditulis oleh tangan Anda secara khusus. Simbol yang dicetak tidak membawa kekuatan hidup itu adalah reproduksi mekanis, informasi mati yang ditransfer oleh mesin. Tetapi ketika Anda menulis sesuatu dengan niat sadar, Anda mentransfer energi bioelektrik dari tubuh Anda melalui pena ke atas kertas sistem saraf. Anda menyala medan elektromagnetik, Anda berdenyut kesadaran. Sadar Anda mengalir melalui tindakan fisik menulis dan mencetak langsung ke objek yang Anda buat. Itulah sebabnya teks suci kuno selalu disalin dengan tangan oleh para penulis, dalam keadaan meditatif tidak pernah diproduksi secara massal. Tindakan menyalin adalah aktivasinya, kesadaran penulis memasuki teks melalui tangan mereka. Tulisan tangan Anda, nama ini malam ini adalah ritual aktivasi Anda. Tidak menyalin informasi Anda melahirkan jangkar frekuensi. Setiap goresan pena mentransfer pengakuan Anda akan sifat ilahi Anda ke dalam bentuk fisik. Dan setelah selesai kertas itu menjadi hidup, bukan secara metaforis. Secara terukur, kertas itu menghasilkan medan elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh peralatan sensitif dan yang dianggap oleh para Arkon sebagai kecerahan yang tak tertahankan bagi mereka. Anda yang membawa kertas ini tampak seperti Anda membawa lampu sorot yang membutakan persepsi mereka. Mereka tidak dapat melihat Anda dengan jelas lagi. Mereka tidak dapat menargetkan Anda secara akurat. Dan yang paling penting, mereka tidak bisa cukup dekat
untuk menyelesaikan salah satu dari 5 bentuk serangan. Karena frekuensi membakar mereka sebelum mereka mencapai jangkauan pelekatan. Gereja memahami teknologi ini dengan sempurna. Itulah sebabnya mereka tidak hanya melarang ajaran itu, mereka secara khusus mengkriminalisasi tindakan menulis. Nama-nama suci mereka tahu bahwa doa yang diucapkan bisa dikendalikan, disalurkan melalui para imam, dimediasi oleh otoritas institusional. Tetapi nama tertulis yang dibawa oleh individu menciptakan kedaulatan yang tidak bisa mereka sentuh. Setiap orang dengan pemancar frekuensi mereka sendiri. Setiap orang terpilih memancarkan pengakuan mereka sendiri. Setiap pneumatik beroperasi secara independen dari kendali agama itu, bukan jemaat. Itu adalah pasukan makhluk berdaulat, dan gereja menekannya dengan eksekusi dan pembakaran buku. Justru karena itu bekerja terlalu baik. Kaum Gnostik yang membawa kertas ini melaporkan sesuatu yang coba disembunyikan oleh catatan gereja, tetapi tidak bisa dihapus sepenuhnya. Mereka berhenti merasa takut bukan karena mereka menjadi lebih berani, tetapi karena entitas yang menghasilkan ketakutan di medan. Mereka tidak bisa mendekat lagi. Mereka berhenti mengalami mimpi buruk, bukan karena mereka belajar tidur lebih baik, tetapi karena serangan astral tidak bisa menjangkau mereka melalui penghalang. Frekuensi mereka berhenti terlibat dalam konflik yang tidak dapat dijelaskan dengan orang-orang di sekitar mereka. Bukan karena mereka mengubah perilaku mereka, tetapi karena para arkon yang memanipulasi orang lain untuk melawan mereka, kehilangan akses ke tanda tangan frekuensi mereka. Satu objek selembar kertas disaku transformasi total pengalaman sehari-hari mereka, dan itu bekerja begitu konsisten, sehingga penganiayaan Gnostik bukan hanya ideologis, itu adalah penghapusan praktis orang. Orang yang menemukan pembebasan sejati, malam ini Anda akan membuat objek ini dalam 10 menit dengan 3 bahan sederhana. Kertas kosong bersih yang belum pernah ditulisi sebelumnya pena dengan tinta hitam permanen dan fokus tanpa gangguan. Inilah proses lengkapnya. Duduklah dengan kertas di depan Anda dan ambil 3 napas dalam-dalam untuk memusatkan kesadaran Anda. Ini bekerja melalui niat bukan mekanika. Jadi Anda membutuhkan kehadiran fokus daripada energi yang tersebar. Gambarlah lingkaran di tengah kertas sambil menahan kesadaran saat Anda menggambar bahwa ini mewakili kesadaran monad tanpa batas di dalam lingkaran itu. Tulis kata monad dengan huruf tebal. Yang jelas dalam bahasa asli, Anda bahasa apapun yang digunakan, pikiran Anda setiap hari saat Anda menulis setiap huruf, pertahankan pengakuan bahwa Anda tidak sedang menulis tentang sesuatu di luar, tetapi menyatakan sifat Anda sendiri. Saya adalah monad yang berinkarnasi dalam bentuk sementara. Setelah selesai, pegang kertas di dada Anda di atas jantung Anda selama 30 detik, dan nyatakan dalam hati atau dengan suara keras, nama ini mengenali saya membawa frekuensi monad dalam bentuk fisik. Kemudian lipat kertas 3 kali, setiap lipatan menyegel identitas Anda, kedaulatan Anda dan frekuensi Anda. Masukkan kertas yang dilipat ke dalam saku dompet atau tas Anda, di mana ia tetap bersama Anda. Terus-menerus, jangan pernah menunjukkannya kepada orang lain atau memperlakukannya sebagai tontonan. Dan jika Anda kehilangannya, cukup buat ulang. Kekuatannya ada pada tindakan menulis dengan pengakuan, bukan pada lembaran kertas tertentu itu. Inilah yang terjadi pada hari-hari setelah Anda mulai membawa ini dalam waktu 24 jam. Anda akan merasakan kejelasan mental yang belum pernah Anda alami selama bertahun-tahun. Kebisingan latar belakang yang konstan dari putaran kecemasan dan pikiran intrusif akan mereda secara dramatis. Karena sumber yang menghasilkannya tidak dapat menjangkau Anda lagi dalam waktu 3 hari. Orang-orang yang biasa menguras energi Anda tiba-tiba akan tampak kurang tertarik untuk berinteraksi dengan Anda. Dan percakapan yang biasanya meningkat menjadi konflik akan gagal sebelum menyala para arkon yang menggunakan orang. Orang itu sebagai portal dapat merasakan frekuensi Anda dan mengalihkan ke tempat lain karena Anda telah menjadi mahal secara energi untuk ditargetkan dalam waktu seminggu. Tidur Anda berubah dengan mimpi menjadi lebih jelas dan lebih koheren. Atau jika Anda mengalami penekanan, mimpi Anda akan tiba-tiba mulai mengingat mimpi yang hidup lagi saat serangan astral berhenti. Dan dalam waktu 2 minggu, sinkronisitas kembali, peluang yang selaras dengan jalan Anda mulai muncul waktu bekerja demi keuntungan Anda dan orang. Orang yang perlu Anda temui muncul tepat saat dibutuhkan. Karena gangguan yang memblokir garis, kemungkinan yang menguntungkan telah dihilangkan. Selembar kertas 10 menit untuk membuat transformasi lengkap. Pengalaman sehari-hari Anda dimulai segera. Karena Anda tidak mengembangkan kemampuan baru,
Anda menghapus apa yang mencegah keadaan selaras monad alami, Anda berfungsi. Yesus mengungkapkan satu objek yang menghancurkan kelima bentuk serangan arkon selembar kertas dengan nama monad tertulis di tangan Anda sendiri. Bukan karena kertas itu ajaib, karena menulis dengan niat melabuhkan frekuensi ke dalam materi. Dan frekuensi monad berada begitu jauh di atas jangkauan operasional arkon, sehingga mereka tidak dapat berfungsi di hadapannya, mereka tidak perlu dilawan. Mereka larut secara otomatis ketika Anda memancarkan sinyal pada tingkat Anda, yang sebenarnya gereja mengeksekusi orang, karena membawa ini, mereka membakar setiap teks yang menjelaskannya. Mereka mengkriminalisasi praktik menulis nama-nama suci. Bukan karena itu bidah, karena itu berhasil, karena setiap orang yang membawa kertas ini menjadi tidak dapat diperintah oleh otoritas agama. Anda tidak butuh pendeta Anda, tidak butuh ritual Anda, tidak butuh mediasi institusional Anda. Butuh 10 menit selembar kertas dan pengakuan bahwa Anda adalah apa yang selama ini Anda cari. Itu adalah pembebasan dan itu telah tersedia selama ini tersembunyi dalam teks yang mereka coba hapus tetapi tidak bisa dihancurkan sepenuhnya malam ini. Buat objeknya gambar, lingkarannya tulis monad di dalamnya. Lipat 3 kali, bawa mulai sekarang. Dan besok Anda akan merasakan perbedaan antara hidup di bawah serangan konstan dan hidup dalam frekuensi yang membuat serangan menjadi mustahil. Bukan karena saya memberitahu Anda itu berhasil, karena Anda akan mengalami ketenangan mental. Yang Anda lupa, itu mungkin terjadi orang mundur yang dulu menguras Anda. Tidur yang benar memulihkan dan sinkronisitas mengalir secara alami. Alih-alih diblokir di setiap belokan. Jika Anda membuat objek malam ini, lakukan 3 hal sekarang juga. Pertama, komentar saya membawa nama di bawah ini, nyatakan kedaulatan Anda. Kedua, berlangganan Divine Codes, karena teknik tingkat lanjut menggunakan objek ini akan segera hadir cara memperkuatnya. Cara menggunakannya untuk perlindungan khusus. Cara membuat versi untuk ruangan, dan bukan hanya dibawa pribadi. Ketiga, sukai video ini agar orang-orang terpilih lainnya menemukan apa yang diungkapkan Yesus sebelum para arkon menekan ajaran ini lagi, mereka mencoba menghapusnya. Sekali, mereka akan mencoba lagi bagikan. Selagi masih bisa diakses, lakukan ketiganya sekarang. Lalu malam ini luangkan waktu 10 menit. Tulis namanya, lipat kertasnya, masukkan ke saku Anda, dan saksikan bagaimana segala sesuatu yang telah menyerang Anda selama bertahun-tahun berhenti begitu saja. Bukan karena Anda berjuang cukup keras, karena Anda akhirnya mulai memancarkan sinyal pada frekuensi Anda. Yang sebenarnya arkon tidak bisa menyentuh monad Anda adalah monad Anda selalu begitu. Sekarang Anda membawa buktinya dan mereka tidak bisa menjangkau Anda lagi.